Sudah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk, Pak. Saya akan bacakan ya. Dari yang pertama ada dari Ignatius Yohanes kelas 12. Nah, dia mau bertanya, Pak, bolehkah Pak Jimmy rincikan lebih lanjut lagi dan lebih mendalam apa yang Bapak maksud dengan Tuhan itu kudus dan ia memfokuskan kemuliaan dari tiga pribadinya dan saling memberi diri daripada masing-masing pribadi tersebut dan memberinya itu hanya untuk juga kepada manusia. Gimana tuh, Pak? Ya, ini suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke. Nah, jadi kalau di dalam pengertian tentang Tritunggal, ada satu ahli perjanjian lama yang sadar bahwa arti kudus itu bukan cuma sekadar moralnya tidak bercacat ya, tapi kudus itu berarti memisahkan diri dari dan memisahkan diri untuk. Jadi ada dua hal ya, memisahkan diri dari dan memisahkan diri untuk. Nah, kalau manusia dibilang kudus karena manusia harus memisahkan diri dari dunia dan mengkhususkan diri untuk Tuhan. Tetapi kalau Tuhan kudus tuh gimana ya? Allah adalah kudus. Apakah Allah memisahkan diri dari dunia dan mengkhususkan diri untuk dirinya? Kan aneh kalau dia cuma satu pribadi. Nah, maka bisa ketahuan sebenarnya dari perjanjian lama bahwa di perjanjian lama pun sudah diajarkan tentang Allah yang Tritunggal. Karena sebelum Allah menciptakan dunia, Allah adalah Allah yang kudus. Nah, kenapa bisa kudus? Karena dia mengkhususkan diri untuk. Jadi, misalnya pribadi pertama yaitu Allah Bapa mengkhususkan diri untuk pribadi kedua dan pribadi ketiga. Pribadi kedua mengkhususkan diri untuk pribadi pertama dan pribadi ketiga. Demikian juga pribadi ketiga mengkhususkan diri untuk pribadi pertama dan pribadi kedua. Nah, inilah sebabnya kenapa Allah disebut kudus. Jadi bukan Allah memisahkan diri untuk dunia, bukan, tapi Allah memisahkan diri untuk masing-masing pribadi dari Tritunggal. Jadi kalau bukan Tritunggal, aneh kalau dibilang Allah itu kudus. Karena kalau cuma satu pribadi, ya Allah bisa khususkan dirinya ke siapa dong ya? Itu yang dimaksudkan. Kalau terlalu teknis bisa ditanya lagi supaya jawabannya lebih mendarat. Baik Pak, sepertinya sudah cukup jelas. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Maria Arinata, kelas 10, Pak. Maria bertanya, kalau memang keinginan nafsu hati kita itu begitu mengerikan, kenapa kita tidak sekalian aja menjadi seperti biksu-biksu Buddha yang membuang posesivitas karena membuat hati benar-benar menjaga hati yang adalah pusat pancaran hidup itu begitu sulit gitu. Dan katanya sekalian saja canceling semua keinginan kita, biar beres saja daripada dibimbing terus-menerus sampai mati tapi tidak selesai bergumul. Oke. Saya nggak tahu, mungkin kalau kita bacakan pertanyaan nggak usah nama kali ya, nanti ada yang nggak mau namanya diketahui takutnya, jadi biar anonim aja daripada nanti ada yang malu kalau namanya ketahuan. Siapa tahu pertanyaannya provokatif atau gimana. Oke, tentang keinginan itu baik, semua yang Tuhan ciptakan itu baik, tapi diselewengkan. Nah, kalau yang baik itu ada, jangan diminta untuk hilang dong, karena nggak bagus kalau yang baik itu hilang. Yang baik itu harus diarahkan. Dan kalau dibilang udah setengah mati diarahkan sampai mati nggak berhasil. Enggak, pasti akan berhasil. Pada suatu saat nanti, ini janji Tuhan. Pengudusan itu sesuatu yang Roh Kudus kerjakan, dan Roh Kudus nggak akan gagal. Tapi ya kita mesti berjuang memang. Nah, makanya Tuhan janjikan bahwa kita ini di dalam Kristus, bukan di dalam diri. Kita akan berjuang, tapi Kristus yang akan menyatakan kemenangan. Nah, kan Paulus mengatakan pada hari kebangkitan, dosa, maut, setan, dosa, dan maut itu akan kalah. Ini janji Tuhan. Jadi suatu saat nanti pada waktu kebangkitan tubuh, tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi setan, tidak akan ada lagi maut. Nah, inilah kemenangan. Jadi kita nggak bisa bilang, ya kalau gitu nggak usah ada keinginan. Kalau orang dari ajaran Buddhis mengatakan keinginan itu yang membuat manusia menderita, kalau orang Kristen bilang bukan keinginan yang bikin menderita, tapi keinginan yang salah arah. Nah, tapi Tuhan menciptakan manusia keinginan untuk dikuduskan, sehingga manusia menjadi ingin datang ke Tuhan, ingin mencintai Tuhan. Di dalam buku Confession, si Agustinus bilang bahwa jiwa saya ini tersesat dan merana sampai dia ketemu rumahnya, sampai dia ketemu tempat dia berdiam, yaitu Tuhan. Di situ dia akan mengalami kesenangan yang besar. Jadi Agustinus itu teolog yang penting di dalam sejarah Kristen, karena menekankan bahwa kita ini perlu menyukai Tuhan, bukan cuma sekadar mengenal Tuhan, tapi menyukai Dia. Benar-benar menginginkan Tuhan.
ingin dekat dengan dia, ingin dengar firman-Nya, ingin jalankan hidup untuk dia, ingin menjalankan perintahnya, karena memang mau. Hatinya ada di situ. Dan ini yang Tuhan mau bentuk pada kita. Nah, Tuhan berikan keinginan karena keinginan itu baik. Tapi setan bikin yang baik jadi rusak. Ini sama dengan orang tua kalau mengatakan, wah anak itu bisa jatuh dalam dosa, ya sudah nggak usah punya anak. Salah dong. Orang tua dikaruniakan anak, dan meskipun anak bisa jatuh dalam dosa, tapi anak juga bisa dididik untuk takut akan Tuhan, dan akhirnya orang tua bersuka cita karena ada anak-anak yang takut akan Tuhan. Kira-kira begitu. Oke Pak, mungkin pertanyaan berikutnya nih sebenarnya ada pertanyaan yang berkaitan juga Pak dengan keinginan. Ada yang bertanya juga Pak, jadi sebenarnya keinginan manusia itu kan ada banyak. Tadi kan Bapak bilang mengenai keinginan manusia itu kalau yang salah juga diarahkan karena diarahkan dari setan. Tapi pada dasarnya sebenarnya apa alasan Tuhan ingin kita punya keinginan? Terus kalau misalnya keinginan kita juga jadi banyak dan bermacam-macam, apakah itu karena efek dari dosa juga gitu Pak? Maka keinginan kita banyak gitu. Itu dulu deh Pak. Pertanyaan pertamanya lupa. Jadi mengapa Tuhan menciptakan kita juga dengan punya banyak keinginan? Gitu, Oh, Pak. oke. Ya, keinginan itu bisa banyak, tapi banyak namun satu. Ini unik ya, kalau kita ingat ada banyak tapi satu, langsung ingat Tritunggal. Dalam banyak sekali aspek itu selalu ada unsur banyak dan satu yang nggak bisa dipisah, gitu. Bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisah. Termasuk keinginan. Keinginan kita banyak, tapi keinginan kita juga arahnya satu. Nah, gimana tuh keinginan banyak tapi keinginan satu? Karena keinginan kita harusnya, ini yang Tuhan desainnya, keinginan kita harusnya adalah untuk Tuhan. Tapi uniknya, Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatakan diri dengan cara yang beragam. Sehingga dia menyatakan diri lewat sesama kita. Kalau teolog namanya John Calvin bilang manusia itu adalah cermin yang memancarkan kemuliaan Allah. Nah, jadi Tuhan dinikmati dengan adanya sesama manusia. Kita juga bisa menikmati Tuhan, menginginkan Tuhan lewat menikmati kemuliaannya di dalam alam, di dalam kebajikan, di dalam sistem sosial yang baik, di dalam pengharapan, di dalam kesehatan tubuh, dan lain-lain. Jadi banyak sekali keinginan, tapi mengarah ke satu. Loh, kalau cuma ke Tuhan, kenapa ada banyak keinginan lain? Karena Tuhan menyatakan dirinya di dalam berbagai kenikmatan yang benar, yang suci. Ada seorang rekan saya namanya Pendeta Ivan Raharjo, dia mengatakan sebelum mengenal Tuhan, dia cuma berpikir bahwa kekudusan itu sempit. Maksudnya hidup kudus itu berarti nggak boleh ini, nggak boleh itu, cuma boleh Tuhan. Tapi setelah dia mengenal teologi reform, dia sadar bahwa Tuhan itu menginginkan kita untuk menikmati banyak hal. Tuhan adalah Bapa yang memberikan banyak pemberian yang baik. Ini dikatakan Calvin, Allah kita adalah Bapa yang banyak pemberian baik dia berikan kepada kita. Nah, pemberian yang baik ini yang dikatakan di dalam surat Yakobus ya, itu datangnya dari Tuhan. Semua yang baik itu adalah dari Tuhan. Jadi ada banyak, bukan cuma satu yang baik, ada banyak tapi semua dari Tuhan. Namun apa yang baik dari Tuhan ini yang diselewengkan oleh setan. Sehingga kita menikmati pemberian tapi nggak mengarah ke Tuhan. Kita menikmati bergaul, tapi kita nggak jadi makin mencintai Tuhan. Kita menikmati kesehatan, tapi nggak makin mencintai Tuhan. Dan itu yang salah. Jadi sebenarnya ada banyak keinginan, tapi tetap keinginan itu banyak dan suci kalau kita makin menikmati Tuhan lewat keinginan-keinginan itu. Kira-kira begitu, Kak Ruth? Jadi kalaupun misalnya keinginannya banyak, sebenarnya itu satu gitu ya Pak, arahnya ke arah satu, itu ke Tuhan. Iya, banyak dan satu. Sebenarnya saya follow up lagi ya Pak. Halo? Ada yang saya mau follow up lagi sebenarnya ke arah ngarahin ke pertanyaan. Kalau dia pertanyaan yang masuk ini sebenarnya melihatnya keinginan yang banyak itu ke arah lebih condong ke negatif gitu Pak. Jadi kayak dia ngeliatnya keinginan manusia tuh rasanya kok jadi banyak banget gitu. Kenapa nggak disedikitin aja? Soalnya kan manusia punya banyak selera juga masing-masing di dalam satu aspek. Misalnya kayak contohnya di dalam menikmati kenikmatan dan menikmati hidup misalnya itu kan punya banyak berbagai macam cara. Nah dia justru melihat hal itu kayak ini kok banyak banget gitu caranya. Jadi kenapa nggak langsung keinginan manusia jadi diarahkan ke satu aja gitu Pak, langsung aja gitu. Ya karena Tuhan baik. Kalau dia jahat, dia nggak akan ingin kita senang.
Dia maunya cuma ke dia dan nggak ke dunia yang adalah ciptaan dia. Tapi kan Tuhan menciptakan banyak sekali kebaikan. Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Banyak sekali loh buah-buahan boleh dinikmati. Tuhan nggak bilang, jangan nikmati buah ya, kamu harus hanya menikmati saya. Jadi kalau lihat pohon dan buah, tutup matamu, tutup mulutmu, dan ikat tanganmu. Pokoknya engkau hanya boleh berdoa dan baca kitab suci. Doa dan baca kitab suci. Nggak boleh makan buah. Enggak. Lalu di Taman Eden katanya ada sungai-sungai yang bagus. Di Taman Eden bahkan ada emas, perhiasan. Tuhan izinkan loh kita menikmati perhiasan. Tapi bukan berarti kita harus punya perhiasan sehingga kita merampok. Itu melanggar hukum jangan mencuri. Nah jadi Tuhan itu memang begitu baik. Banyak sekali keinginan boleh kita nikmati. Nah cuma problemnya adalah kalau saya cuma menikmati yang Tuhan beri, tapi abaikan Tuhan, itulah yang namanya dosa. Mirip dengan kamu dapat uang jajan dari papa, tapi kamu nggak peduli papamu, cuma menikmati uang jajannya, gitu kan. Tapi ya kamu kalau dapat uang jajan dari papa, ya kamu boleh pakai uang jajannya, dan kamu bisa menikmatinya, tapi itu bikin kamu makin mencintai papamu kan. Ya bukan cuma gara-gara uang jajan mencintai papa memang, tapi ya itulah, pemberian bikin kita mencintai pemberinya. Kayak kalau ada satu orang suami kasih bunga ke istrinya misalnya, ya istrinya makin mencintai suaminya karena ada pemberian. Jadi bukan karena pemberiannya, tapi karena suaminya gitu kan. Nah Tuhan memberi banyak hal dan kita boleh nikmati, tapi akhirnya membuat kita makin mencintai Tuhan. Nah kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak mencintai Tuhan, akhirnya kita terjerat di pemberian. Nah ini yang namanya kecanduan kalau dikatakan Jonathan Edwards. Kita menyukai banyak hal, tapi kita tidak mengaitkannya dengan cinta kasih. Kalau kamu lihat ada makanan di meja, nggak tahu siapa yang punya, lalu kamu makan, kamu cuma menikmati makannya. Tapi kalau ada orang berikan makanan ke kamu dan orang itu mengasihi kamu bukan cuma menikmati makanannya, tapi pemberinya kan. Ya, ini coba contoh ya, misalnya kalau ada perempuan suka sama satu laki-laki dan laki-laki itu berikan dia burger apa? Lupa mereknya, nggak usah iklan lah. Kasih dia burger, maka dia bukan cuma menikmati burgernya, sambil menikmati burger, sambil menikmati dikasihi. Itu yang sebenarnya indah yang Tuhan mau kita nikmati. Kira-kira begitu. Ya, makasih Pak. Berarti harusnya kita senang ya punya berbagai macam cara untuk bisa menikmati Tuhan. Iya. Bukan overwhelmed. Oke, boleh dilanjutin kayak memang ke pertanyaan berikutnya? Iya, ini pertanyaan berikutnya sebenarnya masih agak menyambung ke yang sebelumnya. Dia bertanya, menikmati Tuhan itu maksudnya bagaimana ya Pak? Soalnya Tuhan itu begitu besar dan melampaui pengertian kita. Bahkan kenikmatan-kenikmatan yang mengarah pada Tuhan juga bisa tercemar. Bahkan kitab suci pun kita bisa salah ngerti dan salah tafsir. Kenapa Tuhan tidak langsung kasih undangan speaker dari langit kayak zaman perjanjian lama, atau Kristus tinggal aja di bumi selama-lamanya gitu. Jadi dia masih bingung gimana caranya menikmati Tuhan gitu Pak. Iya, yang pertama waktu itu speaker belum ditemukan, jadi memang nggak bisa dipasang juga. Yang kedua, kenapa Yesus nggak tinggal aja selama-lamanya di bumi? Dia akan lakukan itu kok. Dia akan tinggal selama-lamanya di bumi, dan itu nanti jadi kenikmatan paling besar. Cuma Tuhan cuma mau kasih itu ke orang percaya gitu ya. Jadi nanti kita orang percaya akan menikmati yang tadi ditanya sama orang yang nitip pertanyaan ke Kak Yemimah, jadi panjangnya. Jadi memang benar kita akan menikmati Kristus berdiam bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Dia akan tinggal terus bersama dengan kita seterusnya. Tapi nanti, belum sekarang. Nah kalau kamu tanya, kenapa nggak sekarang aja? Jangan tanya ke saya, bukan saya yang punya rencana. Jadi nanti tanya langsung ke Tuhannya. Dan nggak tahu Tuhan mau jawab atau enggak. Ini ya, Tuhan mau kok ditanya pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya kadang-kadang mengada-ngada mungkin ya. Agustinus di buku Confessions itu pernah tulis kalimat yang mengagumkan loh. Dia bilang, saya pernah ditanya sama satu orang, sebelum Tuhan mencipta dia ngapain? Lalu Agustinus bilang, saya sih bisa aja jawab, sebelum dia menciptakan neraka untuk orang yang usil nanya-nanya gitu. Tapi Agustinus bilang, kalau saya jawab kayak gitu, orang tidak mendapatkan pencerahan. Jadi Agustinus jawab seperti ini, Tuhan mencipta selama 6 hari. Sebelum Tuhan mencipta, kita baiknya mengerti bahwa seluruh kebaikan, seluruh keindahan, dan seluruh keagungan itu berdiamnya di dalam Tuhan. Jadi apa yang Tuhan lakukan sebelum mencipta, Agustinus bilang, bayangkan apa yang bisa dia lakukan, dia menikmati semua kelimpahan di dalam Tritunggalnya dia.
Dia menikmati segala kemuliaan, menikmati segala kelimpahan, menikmati segala kebaikan dalam Allah sendiri. Jadi Allah itu sebelum mencipta, menikmati kelimpahan yang sempurna. Lalu setelah mencipta, ini yang mengagetkan dari Agustinus ya, dia mulai mengalami kerusakan, bukan kerusakan dalam arti dosa ya, cuma dia mulai mengalami keadaan sakit hati, mulai mengalami keadaan kecewa, mulai mengalami keadaan dibikin pilu hatinya gitu ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan sebelum mencipta? Menikmati kemuliaannya. Apa yang Tuhan lakukan setelah mencipta? Mulai berada dalam keadaan marah atau keadaan sedih dan lain-lain. Jadi jawaban Agustinus sebenarnya nggak bilang, lu nanya-nanya gue masukin ke neraka gitu, bukan. Tapi Agustinus mengingatkan bahwa setelah penciptaan Allah itu ya mengalami apa yang kita juga bisa alami gitu, bisa kecewa, bisa sedih dan lain-lain. Nah, jadi ketika ditanya misalnya, kenapa Tuhan nggak langsung berdiam aja bersama dengan kita? Jawabannya yang paling mungkin adalah karena Tuhan suruh kita tunggu. Tunggu siapa ya? Tunggu orang-orang pilihan yang masih mau Tuhan panggil. Jadi sampai orang-orang pilihan itu sudah lengkap, baru nanti Tuhan akan datang kembali. Lalu bagaimana kita belajar menikmati Tuhan? Ya, kita belajar menikmati Tuhan dengan kita mengetahui apa yang dia mau berikan kepada kita lewat firman-Nya. Jadi ada begitu banyak kenikmatan, tapi nggak semua kita bisa nikmati karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mengizinkan kita mendapatkan itu melalui firman-Nya. Lalu kenapa Tuhan nggak langsung menyatakan dirinya aja? Kenapa lewat ciptaan? Karena kita ini begitu terbatas, kita begitu kecil, sehingga kita nggak mungkin menampung Tuhan yang tidak terbatas. Nah, karena kita yang terbatas perlu menikmati Tuhan, maka Tuhan membatasi dirinya. Dia mengizinkan kita menikmati dia di dalam keterbatasan kita. Maka dia menyatakan dirinya lewat ciptaan ini, lewat segala kesenangan, dan lewat undangan Injil untuk kita mengenal Tuhan dan mengenal kitab suci. Saya agak lupa, itu bukan pertanyaannya Kak Yemima. Kalau saya salah jawab, nanti ditanya lagi. Ya, jadi mau follow up sedikit Pak. Berarti kan kalau mengapa Tuhan tidak atau belum tinggal di bumi selama-lamanya tadi sudah terjawab. Tapi dia mungkin masih, yang tadi belum terjawab itu, kalau begitu bagaimana menikmati Tuhan gitu. Karena cara-cara menikmati Tuhan itu seperti yang tadi sebelumnya udah dibilang itu banyak yang sudah berdosa gitu. Misalnya kitab suci bisa disalah tafsir, bisa salah comot gitu Pak. Iya, makanya ada kitab suci kan, kita belajar kitab suci. Lalu kalau salah tafsir ya belajarlah dengan ini dong, dengan guru yang sudah belajar gitu kan. Kitab suci nggak bisa diajar oleh orang yang nggak belajar. Kitab suci bisa dibaca oleh orang yang nggak belajar khusus, tapi kitab suci tidak bisa diajar oleh orang yang nggak belajar. Nah, makanya kalau mau dengar khotbah dari hamba Tuhan yang udah belajar, jangan yang sembarangan. Dan ada banyak kok gereja dan juga hamba Tuhan yang memberitakan ajaran yang benar. Nah, coba cari dan coba dapatkan. Di PR Remaja juga bagus pengajarannya. Nah, kalau yang lain pada bilang, loh kan ini yang terakhir, jadi kita nggak ada lagi kesempatan untuk menikmati firman lewat PR Remaja. Enggak, bukan terakhir PR Remajanya, tapi terakhir lewat Zoom. Nanti yang berikut kita akan adakan pembinaan seminar mungkin lewat YouTube, tapi tidak lagi 2 kali sebulan. Jadi mungkin 3 bulan sekali kah, atau 2 bulan sekali, nanti kita akan atur. Tapi masih akan ada. Tapi kalaupun nggak dari GRI Bandung, ya coba cari dari internet, ada banyak sekali kemungkinan untuk belajar, dan juga buku-buku yang bagus itu ada banyak. Nah sayangnya kita ini kurang cari mungkin ya, nama-nama atau tokoh-tokoh atau hamba-hamba Tuhan yang ajarannya baik. Kalau sering dengar dari khotbah kan kita dengar nama Agustinus, Calvin misalnya. Ini hamba-hamba Tuhan yang baik, dan karya mereka terutama di dalam di dalam gereja Protestan, karya mereka itu sangat banyak disebar kok. John Calvin itu gampang sekali untuk didapat, meskipun kamu nggak bisa langsung baca Institutio mungkin karena harganya mahal atau karena bahasanya sulit, tapi kamu bisa dapat buku-buku tentang Calvin yang banyaknya bukan main. Di toko buku Momentum, ini bukan iklan, cuma promosi. Di toko buku Momentum itu ada buku tentang Calvin, mulai dari untuk anak kecil, sampai untuk suami istri, untuk anak muda, sampai untuk kaum profesional, ada semua loh. Makanya saya bingung kalau orang mengatakan susah ya cari tahu ajaran yang benar. Ya susah kalau nggak jalan dan melangkah sih.
Ini kan mirip dengan orang yang ada di sungai, lalu bilang kakinya basah, susah ya menemukan tempat kering. Ya kamu melangkah keluar sungai lah, gitu ya. Ini bukan undangan pindah gereja loh ya, cuma undangan ke toko buku aja. Nah, jadi kalau kamu mau kunjungi toko buku lebih sering lagi, mungkin kamu jadi tahu bahwa ternyata mengenal ajaran benar itu nggak susah. Aksesnya banyak, gitu ya. Kira-kira begitu. Baik Pak, sudah terjawab. Boleh dilanjut Kak Ruth? Oke, pertanyaan berikutnya Pak, ada pertanyaan mengenai ayat-ayat Alkitab, ada 2. Yang pertama dulu ya, dari dalam 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 20. Jadi saat itu Raja Saul menyuruh perempuan pemanggil arwah untuk menenung dengan perantaraan arwah untuk memanggil Samuel. Lalu dia mau bertanya, apakah arwah yang muncul saat itu benar-benar Samuel atau hanya iblis yang menyamar? Mohon penjelasannya, Pak. Iblis menyamar. Mungkin salah satu malaikat usil gitu. Atau ini apa? Jadi di dalam di dalam kisah itu kisah 2 Samuel itu 1 Samuel itu mau menceritakan tentang keadaan turunnya Saul, apa itu namanya, the downfall of Saul gitu ya. Ini temanya. Jadi kalau baca Alkitab jangan cuma baca secuil, tapi coba baca ceritanya. Kayak kamu baca novel kan ada cerita, atau baca komik juga ada cerita kan. Tapi jangan suruh ada komik Alkitab ya, itu nggak bagus sama sekali. Alkitab genre-nya bukan komik, kalau dikomikin jadi rusak. Nah, kalau kamu baca novel, ada cerita. Demikian juga kalau baca kitab 1 Samuel, ada cerita. Ceritanya seputar 2 tokoh sebenarnya. Yang pertama itu seputar Samuel, yang kedua seputar Saul. Nanti muncul tokoh di tengahnya yang jadi penting, yaitu Daud. Tapi Daud belum jadi raja di situ kan. Nah, jadi ada kisah tentang Saul yang ironis gitu ya. Dia adalah raja pertama Israel, dia juga diberkati, dia mendapatkan banyak sekali anugerah dari Tuhan, dan dia ini ada dalam kondisi yang kalau istilah kerennya ambivalen, atau istilahnya apa ya, berlawanan. Di satu sisi dia seperti giat bagi Tuhan, di sisi lain dia seperti orang gila gitu, orang yang kesetanan mungkin kalau dibilang. Jadi di bagian setelah dia jadi jatuh dalam dosa, setelah dia sombong, Tuhan bilang, saya nggak mau kamu lagi, saya ganti kamu dengan Daud. Nah, di situ kita bisa lihat ya, kitab 1 Samuel berusaha memberikan kisah tentang Saul, lalu muncul Daud. Saul, kemudian muncul Daud. Ini menarik kalau kita baca sebenarnya. Lebih menarik daripada ingin tahu ini roh siapa gitu ya. Ini setan kah, atau dedemit, atau tuyul, atau siapa ini yang muncul. Nah, lalu ada satu peristiwa di mana Saul ini mau berusaha giat bagi Tuhan. Dia singkirkan semua orang peramal dan penenung, tukang panggil arwah. Dia singkirkan semua. Habis itu dia ketakutan dan dia ingin tanya pemanggil arwah. Nah, kira-kira yang kamu dapat dari baca cara begini, dapat apa ya? Dapat satu kesadaran bahwa orang yang ingin giat bagi Tuhan, begitu dapat keadaan sulit, langsung berubah dan mau ambil jalan gampang. Jalan gampang itu jalan yang paling gampang untuk bikin kita jatuh dalam dosa, di dalam keadaan sulit. Tapi bertahan di dalam keadaan sulit untuk tetap percaya Tuhan, ini yang membedakan Saul dengan Daud. Daud itu dalam keadaan sulit nggak cari jalan gampang. Ketika dalam keadaan sulit, dia nggak cari jalan pintas. Waktu dia mau dibunuh Saul, lalu Saul masuk ke gua di mana dia ada. Saul buang air di situ dan dia sebenarnya bisa matikan Saul saat itu. Daud tidak pilih jalan gampang, dia pilih jalan setia. Nah, kalau Saul lain, setiap kali kesulitan dia pilih jalan gampang. Setiap kali keadaan baik, dia sepertinya baik. Jadi Saul itu kelihatan giat bagi Tuhan kalau kondisi baik, tapi begitu kondisi terjepit, dia menjadi orang yang seperti ya cari jalan gampang. Nah, ini menunjukkan kalau dia sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Lalu setelah itu dia cari arwah, pemanggil arwah, dan akhirnya Alkitab mengatakan pemanggil arwah itu memanggil roh Samuel. Nah, sebenarnya Alkitab udah jelas bilang itu roh Samuel, yang nggak usah tafsir lain-lain karena Alkitabnya udah bilang kok ini roh Samuel. Kecuali kalau Alkitab bilang ini bukan roh Samuel, tapi Saul kira roh Samuel. Kan nggak ada. Jadi ini roh Samuel. Nah, terus kamu bingung, loh kok roh bisa dipanggil? Berarti bisa dipanggil. Loh, jelas-jelas Alkitab sudah bilang dilarang panggil arwah. Oh, berarti bisa. Bukan masalah bisa atau enggak, tapi dilarang. Nggak boleh.
Nah ini yang mau ditekankan. Nah Saul melanggar karena dia memanggil arwah gitu kan. Tuhan nggak mau ada seperti ini. Melihat ke masa depan dengan cara yang Tuhan nggak izinkan. Dan ketika Samuel dipanggil, ternyata Samuel yang ngomong, Saul, kenapa ganggu saya? Sekarang saya akan kasih tahu kamu bahwa besok kamu akan ketemu saya, kamu akan mati. Jadi nggak ada gunanya juga tahu, cuma bikin dia jadi panik dan ketakutan. Nah itu kira-kira inti ceritanya. Jadi ya itu adalah roh Samuel, kalau pertanyaannya roh siapa itu. Tapi bukan itu intinya gitu. Jangan salfok, gitu. Jangan gagal fokus. Jangan tekankan hal yang nggak penting, lalu lupakan hal yang penting. Kira-kira begitu. Oke Pak, follow up daripada ayat berikutnya yang ingin ditanyakan. Saya jadi komentari di sini. Ya. Mau bertanya Pak, di 1 Korintus 5 ayat 5. 1 Korintus 5 ayat 5, dia mau bertanya itu maksudnya apa. Boleh saya bacakan dulu Pak, 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Baca konteks lebih gedenya. Saya bacain dari mana ya Pak? Judulnya kali ya, ada judulnya dosa dalam jemaat. Itu yang surat Paulus kepada jemaat Korintus yang menangani orang yang berbuat dosa di antara jemaat. Tadi ayatnya gimana bunyinya? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, ini bicara tentang disiplin gereja ya. Disiplin gereja maksudnya gereja memberlakukan hukuman, entah itu apa, ekskomunikasi, mungkin ekskomunikasi maksudnya nggak dianggap bagian dari orang Kristen dulu, bagian dari gereja dulu, atau disiplin-disiplin lain. Nah itu menekankan tentang bagaimana seorang itu didisiplin oleh Tuhan lewat gereja, tapi bukan gereja yang hancurkan tubuhnya ya, karena Paulus mengatakan serahkan, bukan gereja yang misalnya gini, gereja nggak mencambuk orang, ini contoh, ada orang sudah melanggar lalu mari kita ikat tangannya lalu kita cambuk dia sampai jera, enggak. Jadi dikatakan serahkan ke iblis, maksudnya itu adalah kita gereja tidak menganggap orang ini bagian dari komunitas dulu gitu. Misalnya ini contoh, ada orang yang hobinya misalnya seorang laki-laki hobinya merayu perempuan lalu kemudian mau mempermainkan perempuan, kemudian pacaran dengan aktivitas seksual yang merusak gitu. Akhirnya gereja mengatakan, wah kamu nggak bisa kayak gini, kami larang bersekutu dulu. Nah ini namanya disiplin penghukumannya. Kami larang bersekutu. Kamu bukan bagian dari gereja dulu sampai kamu bertobat. Kamu dianggap bukan orang percaya dulu gitu. Jangan bersekutu dulu dengan kami. Jadi dia nggak ikut perjamuan kudus, dia nggak ikut bersekutu dengan orang-orang Kristen sampai dia bertobat. Nah tapi waktu diserahkan ini, waktu gereja melakukan itu, orang itu bukan cuma dihukum oleh gereja, tapi Tuhan yang akan disiplin dia. Tuhan akan disiplin dia. Jadi gereja tadi kalimatnya menyerahkan ke iblis ya, bukan gereja yang hukum. Yang hukum adalah Tuhan lewat ya bisa dibilang kalau Paulus bilang lewat pekerjaan iblis. Mungkin orang itu jadi makin rusak hidupnya atau jadi makin kacau sampai akhirnya dia kena batunya, apapun batunya kita nggak tahu. Paulus kan kasih contoh yang kita nggak tahu spesifiknya apa. Hidupnya makin rusak dan akhirnya dia nyesel, saya nggak bisa kayak gini terus. Saya mau kembali ke Tuhan. Saya binasa nih kalau kayak gini. Nah itu yang dimaksud. Jadi ada kondisi di mana gereja memberikan disiplin keras. Kamu sudah melanggar, kami tidak menganggap kamu bagian dari kami sampai kamu bertobat. Dan orang ini akhirnya kalau dia orang percaya ya, kalau dia Tuhan akan selamatkan, dia mengalami kehidupan yang akan berat dan menghancurkan dia sampai dia kembali ke Tuhan. Jadi istilah Paulus adalah gereja itu tidak memberikan hukuman kepada orang sampai orang jera, tapi gereja lepas dia. Terserah Tuhan mau apakan kamu. Terserah nanti iblis apakan kamu, tapi sampai kamu hancur, kembalilah ke Tuhan gitu. Sampai kamu tahu kamu perlu Tuhan. Itu sih kira-kira yang dimaksudkan. Oke, makasih Pak. Satu lagi yang terakhir Pak dari orang ini bertanya mengenai mengapa pengakuan iman rasuli Kristen Katolik dan Kristen Protestan berbeda Pak. Pengakuan iman yang mana ya? Ada beberapa kan. Kalau yang Nikea Konstantinopel sama, cuma bedanya ada di tambahan filioque, ya, tambahan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Nah ini sih pengertian dari Tritunggal yang agak beda. Jadi pendekatan dari Timur, dari Ortodoks Timur dengan Katolik berbeda.
bukan Protestan dan Katolik yang beda ya, tapi Ortodoks Timur dan Katolik yang berbeda. Ortodoks Timur nggak mau tambah dan anak filioque, karena mereka mau menekankan kesatuan dari Allah gitu ya. Tapi Barat ingin menekankan kesetaraan dari 3 pribadi. Makanya di pengakuan iman Nikea Konstantinopel, orang dari tradisi Barat itu Katolik, Protestan, mengatakan bahwa kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak. Tapi Protestan dan Katolik sama-sama percaya ini. Jadi pengakuan iman Nikea Konstantinopel itu bikin ada perbedaan, tapi bukan antara Katolik dan Protestan. Tapi memang Protestan tidak mengakui pengakuan, konsili-konsili lain yang isinya itu nggak banyak hal yang penting. Hanya sampai misalnya konsili Chalcedon ya di tahun 451, Katolik dan Protestan masih sama. Jadi pengakuan iman tentang Tritunggal, tentang Kristus nggak beda. Nggak ada bedanya sama sekali. Pengakuan iman Chalcedon, pengakuan iman Nikea Konstantinopel, Katolik dan Protestan nggak beda sama sekali. Oke, baik, terima kasih Pak. Boleh lanjut Kak Yamima? Ya, ini pertanyaan selanjutnya juga masih mengenai bagian Alkitab yang tidak dimengerti, Pak. Jadi dia mau bertanya, kenapa ya masih ada banyak bagian Alkitab yang belum selesai diperdebatkan? Misalnya cerita Rahab. Saya pernah dengar dulu di sekolah minggu, Rahab itu tidak berbohong, tetapi berhikmat melindungi 2 pengintai. Tapi di gereja ada pendeta yang bilang bohongnya Rahab untuk kasus khusus, Tuhan toleransi. Terakhir saya dengar di YouTube, Pak Jimmy pernah bilang kalau persoalannya bukan soal bohongnya. Jadi bagaimana ya? Apakah atau masa Tuhan mengizinkan kita masing-masing tafsir sampai tidak ada yang selesai? Loh, ini ya, mungkin kamu kalau sudah nanti lebih dewasa, boleh nggak ngomong gini? Jangan sakit hati ya. Nanti kalau kamu sudah makin dewasa, kamu akan menemukan bahwa manusia itu bisa punya pendapat yang beda. Bukan cuma di dalam tafsir Alkitab. Perbedaan pendapat adalah hal wajar. Ini bagian dari berkomunitas. Nanti di dunia kerja begitu. Nanti ketemu orang begitu. Nanti suami istri juga begitu. Nah, kalau kamu kaget ya, kamu akan kaget terus gitu. Loh, kok kita bisa beda pendapat? Loh, kok suami istri bisa beda pendapat? Akhirnya kita nggak ngerti bagaimana bersekutu dengan berdiskusi, berdialog, berdebat untuk menyatukan pendapat dan nggak ada jalan ketemu. Nggak apa-apa. Nah, jadi kalau bukan untuk hal yang esensial, seperti misalnya tafsiran tentang Rahab, ya sudah, jangan pecah karena itu gitu. Tapi kalau tentang siapa Tritunggal, siapa Kristus, apakah Alkitab firman Tuhan atau bukan, nah ini memang benar-benar mesti beres gitu ya. Jangan sampai pendapatnya beda yang udah keterlaluan. Perbedaan yang ekstrim nggak boleh dianggap sepele, mesti disatukan. Tapi kesatuan yang sejati itu nggak bisa dengan gampang diperoleh karena keterbatasan kita. Jadi kenapa bisa ada beda pendapat? Yang pertama, karena manusia bisa lihat dari sudut pandang yang beda, penekanan yang beda. Yang kedua, kita sangat terbatas sehingga kita bisa menafsirkan dengan cara yang beda juga. Nah, jadi coba belajar ini ya, bukan belajar bertanya kenapa bisa beda, tapi belajar untuk ya kita menyikapi fakta gitu. Ini penting sih untuk anak-anak muda. Jangan punya dunia ideal yang membuat kita benturin dunia ideal itu dengan kondisi real kita gitu. Tapi belajar lihat kondisi real, kemudian lihat kira-kira Tuhan mau saya ngapain di dalam kondisi kayak gini. Perbedaan penafsiran ada, fakta. Dan ini membuat kita menjadi orang yang mempertimbangkan alasan, argumen, kemudian belajar untuk mencari tahu mana apa pendapat yang lebih tepat. Ini sebenarnya kelimpahannya. Perbedaan tafsiran bisa jadi negatif kalau ada yang ngaco, tapi bisa jadi positif dan berlimpah gitu, karena ternyata Alkitab bisa disoroti dari banyak sudut pandang. Nah, contoh kalau kasus Rahab. Orang di dalam studi etika akan menekankan etika modern tentunya, akan menekankan tentang apakah kebohongan itu boleh atau tidak, dan akhirnya utak-atik sisi itu. Nah, saya kurang suka sih, karena menurut saya ya kisah itu nggak lagi peduliin, kisah itu tidak sedang mempedulikan concern orang di dalam hal etika yang menurut saya terlalu banyak disorot dan nggak terlalu penting gitu. Tapi mungkin saudara nggak setuju dan mengatakan nggak bisa, ini etika sangat penting. Ya nggak apa-apa, kita beda pendapat gitu. Tapi tolong yakinkan saya. Jadi orang coba yakinkan saya, Pak Jimmy, menurut saya etika sangat penting karena gini. Nah, tapi saya juga boleh berargumen dong. Menurut saya bagian ini sedang menekankan kekuatan Tuhan lawan kekuatan dewa-dewa di Kanaan. Orang Yeriko takut sekali sama Tuhan. Saking orang Yeriko takut sama Tuhan sampai ada 2 respons.
Respons pertama gemetar, respons kedua mau pindah pihak. Rahab itu yang pindah pihak. Rahab mau ganti, saya nggak mau lagi ikut orang Yeriko, saya nggak mau menyembah berhala Yeriko, saya mau pindah sisi gitu ya, dia mau pindah side, saya nggak mau ikut Yeriko, saya mau ikut Tuhan. Nah, apa cirinya dia pindah side? Apa cirinya dia pindah sisi? Yang Alkitab tunjukkan bahwa dia pindah sisi adalah dia melindungi mata-mata. Jadi Alkitab soroti positif. Dia bohong, enggak, Alkitab enggak lihat itu bohong. Ya, itu bohong benar. Cuma Alkitab bagi soroti bahwa ini adalah kisah Rahab pindah posisi. Dan bagi saya itu lebih penting. Nah, kalau kamu bilang nggak bisa etika penting, nggak apa-apa juga. Tapi kasih pengertian, kasih argumen. Argumen itu penting. Makanya jangan cuma lihat, kok beda ya? Wah, saya kecewa sama kekristenan. Kenapa tafsiran beda? Jangan kecewa dong, selidiki perbedaannya. Nah, bukan cuma di dalam dunia teologi dan penafsiran Alkitab, di dalam dunia ilmu juga begitu. Kalau dulu orang-orang di dalam zaman Aristotle punya teori ini tentang alam, Galileo mendebat dengan mengatakan, nggak benar, ini yang benar. Loh, kok tafsirannya beda? Lalu orang selidiki, akhirnya ketemu, oh Galileo yang benar. Lalu dari Galileo dengan Newton, oh ternyata Newton benar di sini. Kemudian Einstein dan lain-lain. Jadi di dalam ilmu pengetahuan pun begitu kok. Makanya jangan gampang kaget kalau ada perbedaannya, karena ini terjadi di hampir semua bidang. Cuma cari tahu argumennya, cari tahu yang mana yang benar, dan kalau belum ketemu ya teruslah bergumul. Jadi dia bertanya kan selanjutnya, jadi kenapa tidak semuanya langsung dibikin jelas biar tidak ada salah tafsir sama sekali? Itu berarti jawaban Bapak tadi biar ada ruang untuk menerima pendapat yang lain atau bagaimana, Pak? Enggak, saya mau menyarankan untuk kita terima fakta dan nggak mau utak-atik itu gitu. Faktanya begini, terus kamu mau ngapain? Itu kan lebih baik daripada, kenapa faktanya begini? Kenapa nggak ganti fakta? Gimana ganti fakta? Ini contoh lah, manusia kenapa kepalanya satu ya? Jadi kalau pusing nggak ada kepala yang berikutnya, coba ada kepala cadangan. Ngapain tanya begitu? Faktanya adalah manusia kepalanya satu. Lebih baik kita berpikir bagaimana dengan kepala satu yang bisa pusing ini kita tetap efektif gitu. Kenapa ada perbedaan pendapatnya? Sudah ada kok. Terus kita mau ngapain? Itu lebih baik. Jadi jangan utak-atik fakta. Kalau fakta diutak-atik ya kamu nggak bisa apa-apa. Kenapa bumi itu bulat? Kenapa nggak kubus ya? Aku lebih suka kubus. Gimana ya? Gitu ya kira-kira. Jadi nggak salah yang nanya ya. Nggak apa-apa. Nanya apapun boleh. Karena Kak Yemi mah penyabar gitu. Cuma nggak ada gunanya gitu. Nggak ada gunanya juga mengatakan kenapa sih nggak bisa satu aja pendapat? Ya faktanya begini kok. Kenapa sih harus ada dosa di dunia? Loh, faktanya udah ada. Kenapa mesti ada setan? Kenapa Tuhan nggak matikan aja setan dari awal? Ayolah, kita belajar lihat fakta. Setelah tahu fakta, deal with it gitu ya. Kita coba berusaha untuk menanganinya. Ini yang lebih penting. Jadi itu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Boleh dilanjut Kak Ruth? Oke Pak, ada pertanyaan berikutnya Pak. Mengenai ini Pak, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan AI, Artificial Intelligence, seperti DALL-E 2 and Midjourney, yang dengan ketik kata-kata aja langsung gambarnya tuh bisa keluar gitu. Nah, apakah ini berarti seperti artist is dead, welcome AI, bagaimana terus kita memacu diri di dalam keadaan yang ibaratnya kekacauan distopia Terminator ini Pak? Kalau AI bukan baru lah ya. Saya ingat buku Pendeta Yadi yang saya pinjam dan saya lupa kembalikan. Saya udah mengaku dosa ke dia kok. Itu dikarang tahun 80-an kok. Jadi udah dari tahun 80-an, judulnya Artificial Intelligence. Sudah lama lah sebenarnya, udah mulai dikembangkan. Cuma ini ya, kita selalu tahu bahwa manusia itu kalau dikasih satu ekstrim, dia akan cari ekstrim lain. Kemudahan, kemudian efisiensi, dan juga kehebatan teknologi. Itu bikin manusia longing for other things gitu, mencari hal yang lain. Contoh paling simpel itu arloji. Ini saya paling suka pakai contoh ini. Mungkin saya jawabnya agak panjang jadinya. Jadi arloji mekanik, arloji yang diputar-putar dulu gitu, itu harganya jauh lebih tinggi daripada arloji dengan teknologi tinggi. Arloji yang bisa ukur detak jantung dan lain-lain. Ada rekan saya Pendeta Eko, kita ngobrol-ngobrol dan saya bercanda ke dia mengatakan, apa keunikan dari smartwatch? Keunikan dari smartwatch adalah smartwatch itu punya begitu banyak fitur yang nggak berguna gitu. Ada fitur untuk ukur detak jantung dan nggak terlalu perlu ya tahu detak jantung, kecuali mungkin saudara ada masalah kesehatan. Tapi ya anak remaja nggak ada masalah kesehatan lah ya harusnya, atau ya kebanyakan enggak. Dan kita juga nggak perlu terlalu tahu detak jantung kita berapa, 80, 70, kadang-kadang jadi 100 pas lagi aktivitas tinggi. Nggak terlalu berguna.
Nah, lalu arloji mekanik harganya luar biasa mahal. Arloji mekanik yang partnya itu sangat teliti dibuat, misalnya ada jam Jerman, Alange und Zone, agak susah namanya. Ini salah satu yang bikin Rolex jadi populer karena namanya paling gampang disebut. Nah, Alange und Zone ini luar biasa rumit pengukirannya, dan yang bikin itu akan tulis namanya di situ, ada ciri khasnya dia. Harganya luar biasa mahal, jauh lebih mahal dari jam berteknologi paling tinggi. Pertanyaannya kenapa ya? Simple. Karena manusia kalau dibombardir dengan teknologi akan cari hal yang bersifat alamiah. Jadi kalau dibilang nanti AI akan menggantikan lukisan sekarang nggak perlu artis kata siapa. Coba aja, biarin robot-robot itu bisa bikin Mona Lisa, bisa bikin Mona Yemima, Mona Ruth, atau Mona siapa lagi. Silakan aja gitu, tapi akhirnya orang nanti akan cari mana yang benar-benar dilukis manusia. Memangnya kalau manusia lukis lebih bagus? Bukan bagusnya sih, tapi alaminya gitu. Apa hal yang bersifat mekanistik gitu. Ada yang bilang digital era menghabiskan era mekanik. Kata siapa? Satu orang rocker ya, vokalis Metallica. Saya nggak sarankan sudah dengar Metallica, tapi ini contoh aja. Itu belikan anak-anaknya ini turntable, apa namanya, untuk pemutar piringan hitam. Anak-anaknya bingung, apaan ini piringan hitam? Kami biasanya dengarnya Spotify, kami biasanya dengarnya file Flacco, apa namanya. Jadi kami nggak perlu yang kayak begini-begini. Tapi papanya cuma senyum dan mengatakan, nggak apa-apa, saya mau kamu coba aja utak-atik. Pokoknya papa udah beli turntable, kalau mau beli piringan hitam terserah. Nggak berapa lama anak-anaknya beli piringan hitam, mulai menikmati muterin piringan hitam, kemudian taruh jarumnya di situ, kemudian dengerin bunyi suaranya. Dan ketika papanya tanya, loh kok kalian sekarang jadi suka? Mereka mengatakan, ada yang menarik dari, ada yang menarik dari rutinitas yang ribet, katanya. Kalau dengerin musik digital gampang, tinggal pencet tombol langsung nyala. Kalau ini agak ribet, buka tutupnya, taruh piringan hitamnya, kemudian taruh jarumnya, kemudian nyalakan playernya, dan ternyata ada yang menarik dari urutan kayak gini. Kenapa bisa menarik? Nah, James Smith, seorang teolog Kanada, mengatakan karena manusia itu makhluk liturgikal. Kita perlu sesuatu yang agak ribet. Saudara dikasih hal yang simple, saudara cari hal yang rumit di tempat lain. Saudara sekarang punya mobil ya, atau gampang sekali cari GoCar atau Grab gitu kan, mau kemana-mana gampang. Sudah kemana-mana gampang, malah beli sepeda. Gitu. Kenapa beli sepeda? Supaya ada kesulitan berpindah tempat gitu kan. Itulah manusia. Manusia sudah gampang pergi kemana-mana, nggak perlu jalan kaki, akhirnya beli treadmill di rumahnya. Supaya bisa jalan kaki di rumah. Aneh lah. Tapi inilah manusia. Jadi jangan khawatir ya. Waktu teknologi menawarkan satu sisi lain yang nggak di-cover, itu tetap diinginkan oleh manusia. Jadi itu yang saya udah bahas ini di nggak diupload sih. Ya udah nggak usah, never mind. Nah, intinya adalah nggak peduli seberapa hebatnya perkembangan teknologi, aspek yang tidak dia cover itu tetap harus ada gitu ya. Ini jadi peluang bisnis sebenarnya bagi yang suka berusaha, yaitu ketika semua orang rame-rame masuk ke usaha teknologi, tetap ada peluang untuk masuk ke bidang yang sifatnya mekanik gitu. Kira-kira begitu tadi Kak Yemima. Siapa yang tadi tanya? Saya lupa. Ya, lanjut aja Kak Yemima. Oke. Ada yang bertanya, Pak, sebagai anak, bagaimana kita dapat memberi masukan kepada orang tua tanpa berarti menyinyir? Apalagi budaya Asia yang tidak memperbolehkan menjawab orang tua saat diajak ngobrol-ngobrol biasa. Apakah di Alkitab ada seni berkomunikasi anak kepada orang tua? Karena setahu saya, lebih banyak penekanan anak itu takluk kepada orang tua. Iya, ketaatan anak kepada orang tua itu memang ditekankan di Alkitab ya. Anak mesti taat sama orang tua. Karena bagi Alkitab itu perwakilan itu penting. Orang tua adalah perwakilannya Tuhan. Tapi di saat yang sama ketika Alkitab menekankan anak harus taat ke orang tua, juga ada sebenarnya ada perintah yang nggak langsung yang mengatakan orang tua harus layak ditaati. Layak ditaati, ini penting. Nah, jadi meskipun relasi anak dan orang tua itu menekankan orang tua, tapi jangan lupa di dalam Alkitab ada hikmat umum untuk semua manusia. Jadi memang nggak langsung ke orang tua, tapi hikmat umum untuk semua manusia. Misalnya, hikmat umum yang mengatakan ada suara hikmat berseru di mana-mana. Dan hikmat sendiri seringkali ya digambarkan sebagai perempuan. Ini sebenarnya kan menohok ya, maksudnya
laki-laki harusnya jadi kepala, tapi hikmat itu digambarkan perempuan. Kemudian hikmat itu bisa berseru di tempat-tempat yang rendah. Ini kan ada hint bahwa orang tua juga jangan sombong sebagai manusia, mungkin bukan sebagai orang tua, tapi sebagai manusia. Sebagai manusia kamu jangan remehkan anakmu. Sebagai manusia kamu jangan remehkan orang yang lebih rendah dari kamu. Sebagai manusia jangan remehkan bawahanmu, karena bawahanmu bisa punya hikmat yang kamu nggak bisa, kamu nggak punya. Seorang teolog, Luhut Panjaitan, menteri kok teolog. Dia mengatakan, dia kan salah satu yang bagus ya dalam menangani segala hal. Pak Jokowi sering percayakan dia untuk tangani segala hal. Dia satu kali ngaku gitu, dia bilang, sebenarnya saya ini nggak layak dipuji. Karena yang kerjain ini semua anak-anak muda yang saya rekrut. Jadi saya nggak ngerti apa itu bagan, saya nggak ngerti apa itu data, saya nggak ngerti apa itu teknologi. Saya rekrut mereka, anak-anak muda gitu. Terus saya minta mereka kasih tahu saya gimana cara cari tahu efektivitas melakukan ini, melakukan itu. Lalu mereka yang kerja. Nah, jadi Luhut Panjaitan bilang salah satu hal yang bisa bikin kerjaan saya beres adalah saya belajar dengar bawahan, belajar percaya mereka lebih pintar dari saya dalam beberapa bidang gitu. Nah, orang tua harus punya kemampuan ini sebagai manusia, mungkin bukan sebagai orang tua ya. Bahwa anak itu bisa lebih ngerti banyak hal dalam aspek-aspek yang mungkin mereka nggak sentuh. Yang pasti teknologi kayaknya anak lebih pintar dari orang tua gitu ya, atau hal-hal lain. Jadi tetap ya sebagai manusia, siapapun termasuk orang tua belajar untuk mendengar juga hikmat yang Tuhan berikan kepada orang lain yang ya lebih rendah gitu secara status. Tapi karena ini bukan PA orang tua, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara menekankan ini ya. Nanti saya ngomong agak lebih keras ke orang tuamu aja, jangan ke kamu. Iya Pak, menyambung pertanyaan yang tadi, ini mungkin masih satu topik. Ada yang bertanya juga, saya masih belum mengerti kenapa Tuhan menyerahkan kepemimpinan kepada laki-laki. Jika dalam Kejadian 1 dikatakan perempuan dan laki-laki sama-sama memimpin. Kenapa tidak seperti tradisi Jawa yang dua kepala jika sama-sama memimpin? Apakah perempuan boleh bahkan menjadi penggembala? Alkitab menekankan itu, dan orang kan mengatakan itu kan karena budaya patriarkal dari zaman dulu. Zaman kan berubah, sekarang bukan lagi patriarkal. Itu nggak sepenuhnya benar. Karena budaya kuno pun ada yang sifatnya matriarkal. Apa namanya ya? Semoga saya nggak salah. Jadi budaya kuno juga ada yang menekankan kepemimpinan perempuan kok. Misalnya budaya Yunani dan keagamaan, yang pimpin agama di Yunani itu perempuan. Kuil-kuil misalnya di kota Efesus, itu dipimpin oleh perempuan. Jadi perempuan itu leader, pemimpin di dalam banyak aspek di dalam budaya kuno. Jadi kita nggak bisa bilang Alkitab itu menekankan kepemimpinan laki-laki karena budaya, karena ya nggak sepenuhnya benar. Nah, terus kenapa dong Alkitab menekankan kepemimpinan itu ada di laki-laki? Ya, itu ini ya, keputusan Tuhan. Ini fakta, lagi-lagi fakta. Ini fakta yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Cuma mungkin yang bikin kita gerah adalah karena kita menganggap posisi pemimpin itu posisi yang enak gitu, posisi posisi basah yang menguntungkan, sehingga kita rebutan. Tapi kan Alkitab kasih view yang lain. Pemimpin itu adalah tempat atau posisi di mana salib paling berat itu harus dipikul. Jadi misalnya pemimpin mesti melindungi yang dipimpin. Jadi kalau ada apa-apa pemimpin harus maju duluan gitu kan. Nah, aspek ini yang mungkin harus digali daripada mengatakan, oh, ayo kita izinkan perempuan juga memimpin. Tapi menekankan bahwa memimpin itu bukan posisi mulia yang menyenangkan dan jadi rebutan gitu kan. Posisi sulit yang Tuhan percayakan kepada laki-laki, gitu yang lebih tepat. Maka Kristus jadi contoh teladan untuk segala pemimpin kan. Kristus mengatakan kerajaan dia bukan dari dunia. Kalau orang dunia ingin ribut, ingin hancurkan, kalau dia enggak, dia ingin berkorban gitu kan. Nah, jadi ini yang mungkin lebih tepat untuk disoroti di dalam hal kepemimpinan laki-laki. Ya, jadi yang ditekankan dari kepemimpinan itu bukan cuma menjadi yang nomor satu gitu ya Pak, tapi kerelaan untuk berkorban juga. Betul. Baik Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya, bagaimana caranya menginjili saudara yang belum Kristen? Apakah dengan menyinggung kepercayaan saudara tersebut, atau menjawab pergumulannya, atau kasih kata-kata bijak, atau bagaimana? Soalnya saya sangat takut kalau bawa-bawa kesan kekristenan, takut tersinggung. Ya, kita pasti bawa kesan kekristenan sih ya. Jadi mau nggak mau mesti ngomong dari sudut pandang Kristen. Kita semua kan akan punya sudut pandang waktu bicara, dan ya kita konsisten aja dengan sudut pandang Kristen yang kita tahu.
Dan kalau mau ditanya bicara apa ya, bicara apapun yang sedang dibicarakan, jangan nggak nyambung juga. Misalnya kalau saudaramu sedang ada kesulitan karena misalnya ya contohnya dia lagi patah hati atau dia lagi ribut dengan orang ya, coba bicarakan tentang relasi pengampunan dan penerimaan atau apapun itulah dari sudut pandang Kristen. Jadi ngobrol penginjilan itu kan ngobrol ya, kalau mau penginjilan secara ngomong. Penginjilan itu kan ngobrol, tapi saudara punya wibawa atau apa namanya? Wibawa apa namanya? Saudara bisa diterima orang, itu kan bukan cuma karena saudara ngomong ya, tapi karena saudara entah posisi saudara kah atau entah kemampuanmu untuk menjalin relasi, itu yang bikin engkau bisa diterima gitu. Jadi penerimaan orang terhadap kita untuk menjadikan kita penasehat atau yang membuat orang mau dengar omongan kita itu kan ada. Nah itu yang coba digali lah. Nah, perlakukan teman dengan baik, ngobrol baik dengan orang, jangan jangan egois, jangan cuma pikir diri, pikir gimana jadi berkat bagi orang lain. Ini otomatis berkait dengan penginjilan kok. Jadi banyak orang kan penginjilan mau menginjili lalu mau belajar cara ngomong. Padahal cara ngomong itu hal yang paling gampang kalau mau dibilang, karena yang lebih sulit adalah bagaimana kita berelasi dengan orang. Jadi ya berelasi baik-baik dulu dengan saudaramu, dan di dalam cara pembicaraan tetap ambil sudut pandang Kristen. Gitu. Ini cara yang baik untuk bisa memberitakan Injil. Oke, Pak, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya, saya selalu bimbang dan pusing dan galau kalau harus membuat keputusan karena zaman sekarang terlalu banyak penawaran yang baik dan menarik yang membuat saya bingung sebenarnya Tuhan mau mimpin ke arah yang mana ya, apalagi udah banyak pilihan-pilihan hidup yang salah pilih ataupun ada tawaran mengenai golput saja gitu. Jadi seperti nggak ada kemajuan. Gimana ya caranya supaya saya dapat hikmat di dalam kepahitan ini, dan harusnya saya belajar apa dari kegagalan ini? Yang pertama adalah jangan berpusat ke diri. Berpusat ke diri ini yang bikin orang jadi terlalu banyak keinginan gitu. Saya mau jadi presiden, kayaknya keren. Oh enggak deh, jadi gubernur aja kayak Ahok. Enggak deh, nanti masuk penjara. Saya mau jadi pendeta aja, kayaknya keren, bisa pengaruhi orang. Ya tiap kali ada kayaknya keren, itu bikin kita gampang sekali berubah. Pertama, pokoknya saya mau jadi berkat. Sesuatu. Kalau nggak tekun, apapun jadi membosankan. Jadi ketekunan ini penting. Biasa tekun, biasa nggak gampang berubah. Jadi kalau kita terbiasa gampang berubah, apapun jadi rusak. Tapi terbiasa konsisten. Biasa tidak rubah kecuali benar-benar terpaksa. Jadi kalau ditanya, apa ya kehendak Tuhan? Ya yang sekarang kamu harus lakukan, kayaknya ini kehendak Tuhan deh. Enggak, Pak, kayaknya bukan kehendak Tuhan. Tahu dari mana? Ya karena saya udah nggak pengen lagi. Nah berarti kan konsistensi nggak ada. Saya punya teman yang udah 3 kali pindah kuliah ya. Pertama dia kuliah bareng sama-sama dengan saya, setelah itu dia pindah. Setahu saya dia pindah ke kampus B, Universitas B namanya, nggak usah sebut nama lah. Waktu saya tanya, gimana Universitas B, bagus nggak? Dia bilang, enggak, sekarang saya di Universitas C. Loh kok pindah? Iya, karena saya rasa pimpinan Tuhan, sekarang saya harusnya kerja di bidang ini. Bukan pimpinan Tuhan kali, tapi pimpinan kebosanan gitu ya. Jadi ketekunan itu penting. Mungkin istilahnya gini ya, kalau sudah ada di dalam satu bidang, kamu perlu alasan yang super kuat untuk pindah. Jangan alasan gampangan pindah. Kenapa mau pindah? Bosen, ya sudah, nanti akan ada kegalauan gampang pindah. Memang benar zaman kita menawarkan banyak pilihan, tapi banyak pilihan ini justru melatih kita untuk makin tekun, bukan makin gampang lirik-lirik sana-sini. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berkaitan dengan tema white lies yang waktu itu ya Pak. Menurut Bapak, bohong atau mencuri demi kebaikan itu boleh tidak? Karena niat dan tujuannya baik. Nggak bisa dong, mencuri demi kebaikan tuh nggak ada. Mencuri itu mencuri, itu nggak ada demi kebaikan. Jadi nggak bisa kita, istilahnya gini ya, menjalankan satu perintah dengan melanggar perintah lain. Tim Keller pernah bilang, ini yang biasa dilakukan oleh orang Kristen yang jatuh dalam dosa.
Dia berusaha untuk menjalankan perintah Tuhan dengan melanggar perintah yang lain. Dan ini kan nggak benar. Jadi nggak ada lah kita bisa setujui hal-hal seperti itu gitu. Ya, harusnya jawab lebih panjang ya. Oh. Tapi enggak lah gitu. Ya udah cukup ya, udah merangkum. Lanjut ya Pak, ada yang bertanya, kenapa Tuhan dalam perang menghanguskan 7 suku Kanaan, nggak menyisakan anak-anak kecil kayak yang umur 5-10 tahun dan bayi-bayi. Padahal kan yang paling bikin dosa itu orang-orang dewasa. Memangnya anak-anak kecil dosanya apa sehingga saking nggak bisa dipertobatkan harus juga ikut dimatikan? 4 hal yang harus dilihat dalam pemusnahan Kanaan, orang Kanaan. Yang pertama adalah jangan soroti dari sudut pandang lokal kita sekarang. Karena soroti dari sudut pandang kita, kok lokal, apa temporer, sudut pandang modern. Karena sudut pandang modern ini sudut pandang yang beda jauh ya. Zaman dulu bisa dibilang hampir semua perang ya kayak gitu. Jadi sebenarnya Tuhan sedang mengatakan, kamu perang. Gimana perangnya Tuhan? Ya kayak biasa gitu. Kira-kira gitu ya. Sekarang kita nggak biasa seperti itu. Makanya kita jadi agak aneh gitu melihat itu. Sorry, saya batuk dulu ya. Nah, yang unik adalah ketika Tuhan mengatakan, kamu jangan pernah lakukan ini lagi Israel. Coba saudara kalau lihat ya di Alkitab, sejak Israel duduk di tanah Kanaan dan menghancurkan segala suku, pernah nggak Israel pergi keluar dari daerahnya lalu ekspansi merebut daerah bangsa lain? Nggak ada loh, nggak pernah. Ini menarik ya, jadi soroti itulah di dalam zaman di mana semua orang kalau perang itu akan bumi hanguskan yang lain, Tuhan cuma izinkan Israel perang 1 kali itu. Lain kali lagi nggak boleh lagi perang. Nah ini yang justru harus disoroti. Sayangnya kan kita hobinya nyorotin apapun yang bikin kita meragukan Alkitab gitu ya. Tuh Alkitab bohong, Alkitab kacau, Alkitab etikanya kacau. Loh jangan gitu dong cara lihatnya. Cara lihatnya adalah apa yang umum pada zaman itu, ternyata Alkitab justru unik gitu ya. Jadi sekali lagi ya, ini hal pertama. Di dalam zaman dulu, setiap perang tuh kayak gitu. Dan Israel melakukan itu cuma untuk Kanaan, bukan yang lain. Tuhan nggak izinkan mereka ekspansi ke daerah manapun. Ini yang perlu di-highlight. Kok bisa ya ada bangsa yang kuat, bisa perang, bisa menghancurkan suku yang menakutkan. Orang Kanaan kan gede-gede, punya kereta besi. Kereta besi ini luar biasa ini ya, teknologi tinggi dalam hal perang. Kok Israel bisa menang? Berarti kan Israel ada potensi jadi negara yang ekspansi ke tempat lain. Tapi mereka dilarang lakukan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bahwa Tuhan berhak menghukum. Ini sudut pandang yang kedua. Tuhan berhak menghukum, Tuhan berhak istilahnya gini ya, menghilangkan sebuah suku. Tuhan berhak memunahkan manusia. Dan ini terjadi kok. Banyak bangsa yang sudah nggak ada lagi sampai sekarang. Tuhan memunahkan mereka dengan cara-cara yang lain gitu. Tuhan berhak. Dan penghukuman Tuhan itu adil. Lalu yang ketiga adalah Israel dilarang perang dengan Kanaan sebelum kejahatan Kanaan maksimal. Ini yang Tuhan nyatakan di Kejadian 15. Tuhan bilang ke Abraham, keturunanmu akan ada di tanah Mesir 400 tahun. Karena sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Artinya adalah Tuhan nggak pernah suruh Israel perang sebelum orang Kanaan anak, korban anak itu ada di situ juga gitu ya. Internet saya lagi kurang stabil. Kemudian juga dosa-dosa seperti ada tafsiran-tafsiran, saya nggak tahu apakah sudah masih dipegang atau udah dibantah ya. Tapi di dalam studi Perjanjian Lama ada juga yang mengatakan bahwa salah satu kebiasaan tradisi Kanaan adalah penghancuran total ketika menjalankan keadilan gitu. Jadi siapa yang kuat dia akan melakukan penghancuran total kepada siapapun yang lemah yang ditindas. Jadi bisa dibilang ketika Israel menyerang Kanaan, yang ada di Kanaan adalah kelompok-kelompok kuat yang sudah pernah menghabisi kelompok yang lemah yang mereka tindas gitu. Jadi kaum yang kuat atau daerah yang kuat itu sudah menghabiskan daerah yang lemah. Mereka melakukan apa yang nanti Israel akan lakukan ke mereka. Jadi coba soroti dari sudut pandang itu ya. Jadi Tuhan ingin menyatakan bahwa kamu sudah tidak bisa ada lagi di dunia karena kamu terlalu jahat. Kenapa jahat? Karena kebudayaan yang merusak. Kalau ada sisa dari kamu,
nanti Israel akan dikacaukan di situ, akan dipengaruhi dan dikacaukan. Dan memang terjadi kan, Israel akhirnya ikut-ikutan kejahatan mereka, dan Tuhan akhirnya membuang Israel juga. Ada satu lagi yang kelima, kalau mau tambah gitu ya, tambahan yang kelima. Juga kita bisa lihat bahwa di dalam Alkitab, salah satu yang unik adalah daerah yang Tuhan khususkan untuk jadi tempat suci, juga adalah daerah yang Tuhan khususkan untuk jadi tempat penghakiman. Tuhan mau taruh bait suci di Yerusalem, di Israel, di Kanaan. Maka tanah Kanaan mesti dibersihkan. Gitu. Jadi ini hal kelima. Tuhan mau daerah tempat dia mau hadir harus bersih dari orang fasik. Kira-kira begitu. Oke, kita Baik, jawab satu lagi pertanyaan ya. Abis ini saya harus persiapan PA. Ya, ini pas yang terakhir, Pak. Pas. Ya, ada yang bertanya, mengapa Tuhan tidak membuat surga buat binatang, padahal Tuhan bikin dan rawat hewan? Kasihan sekali hanya manusia yang masuk surga, lalu sisanya ciptaan yang lain menjadi debu. Ya, memang sih nggak ada janji kebangkitan bagi binatang, tapi binatang itu nanti ada di langit, di bumi yang baru kan. Di bumi yang baru pakai gambaran binatang tuh di Yesaya, singa akan berbaring dengan damai dengan lembu, kemudian serigala dengan domba, kemudian anak kecil dengan ular beludak, bahkan ular pun dikuduskan, bukan iblis tentunya maksudnya. Jadi alam itu adalah bagian yang dikuduskan. Roma 8 kan mengatakan seluruh alam itu meratap, menderita, menangis bersama dengan umat Tuhan. Tuhan janji kok bahwa alam ini akan dipulihkan. Jadi nanti kamu tetap akan bertemu dengan singa yang gagah, tapi udah nggak lagi gigit manusia, dan juga kelinci yang lucu, gitu ya. Jadi semuanya ada. Mari menantikan langit dan bumi yang baru yang nanti akan menyempurnakan segala keindahan yang sekarang kita mulai cicipi. Tapi kalau kamu tanya, Pak, kemarin saya mengalami kesedihan, misalnya, gogok saya meninggal, gitu ya, gogok saya mati. Kira-kira dia nanti akan bangkit atau enggak? Ya, itu saya nggak bisa jawab specifically gogok itu yang akan ada di langit dan bumi yang baru. Cuma kalaupun enggak apa-apa. Nanti kamu akan menemukan gogok lain yang lebih bagus, yang juga akan menghibur hatimu. Itu ajalah, saya nggak terlalu bisa detail karena Alkitab nggak bahas banyak di situ. Oke Pak, paling itu aja Pak. Nah, Baik. Q&A kita udah berakhir di sini sih Pak. Apakah ada closing statement Pak? Ya, tadi sudah diingat, tadi di salah satu pertanyaan yang saya jawab, saya ingatkan ya bahwa kita ini kan adakan PA remaja karena pandemi. Lalu kita mau coba bikin ada persekutuan yang membina orang-orang bukan cuma di Bandung tapi dari tempat lain. Nah, tapi setelah pandemi makin lama makin ringan, makin menurun, kita juga harus pikirkan untuk berhenti rutin seperti sekarang. Sekarang meskipun bukan tiap minggu, tapi 1 bulan 2 kali. Yang berikutnya kita tidak lagi pakai Zoom, karena kita tidak lagi menekankan persekutuan lihat muka. Anyway, juga kebanyakan nggak buka kamera toh, gitu ya. Jadi kita nanti akan pakai seminar yang tetap akan ada online-nya, tapi mungkin 3 bulan sekali kah, atau 6 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, belum diputuskan. Tetap ada. Kegiatan rutin bagaimana? Kegiatan rutin nanti hanya akan kegiatan fisik. Loh, kalau saya nggak di Bandung gimana? Ya carilah persekutuan remaja di daerahmu. Terus kalau saya mau tetap dengar pembahasan dari GRI Bandung gimana? Nah, itu yang nanti akan kita atur. Akan ada seminar remaja secara berkala, tapi memang tidak sesering Zoom yang sekarang. Jadi ini bukan closing statement ya, pengumuman tambahan dari saya. Kalau closing statement saya adalah terima kasih Kak Ruth dan terima kasih Kak Yemima dan kakak-kakak yang lain. Oke Pak, sebagai penutup boleh minta Pak Ji menutup untuk Q&A-nya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan rela membagikan berkat kepada kami. Kami ingin dikoreksi dan kami ingin dapat pengertian yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan terus rela membagikan firman kepada kami. Jika ke depan PA remaja lewat Zoom ini tidak lagi diadakan, kami mohon Tuhan tetap berikan kami persekutuan yang baik dan juga firman. Dan nanti di dalam kesempatan akan ada seminar remaja, biarlah kami juga disiapkan untuk dibentuk dan mendapatkan pengertian melalui pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap pembina remaja yang menolong untuk mempersiapkan Zoom, yang mengatur, yang memimpin, yang menjadi operator, dan lain-lain. Kami bersyukur karena pelayanan mereka membuat kami dapat berkat. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, selanjutnya boleh dilanjutkan. Pak Edi. Recording stopped. Baik teman-teman semua,